Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati.
Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi sama-sama. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan baru ada dalam hadirat. Ku menyembah. Oh, sama-sama kata. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidup.
Shalom, Jemaat CK9 di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa lagi kembali dengan saudara pada hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus menampakkan diri. Kita baru saja memperingati dua peristiwa besar, yaitu Jumat Agung di mana Yesus disalibkan dan Paskah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan diri Yesus membuktikan bahwa dia hidup dan dia menguatkan serta menghibur murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang setelah kematian Yesus. Saya akan menjelaskan beberapa peristiwa penampakan Yesus dan makna dari penampakan tersebut. Yang pertama, Yesus menampakkan diri saat murid-muridnya berkumpul dan mengunci diri. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang pertama, ketakutan yang dirasakan murid-murid karena Yesus yang selama ini mereka ikuti telah disalibkan. Kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Harapannya Yesus menjadi Raja bangsa Israel, tiba-tiba mati. Seringkali umat Kristen seperti murid-murid menjadi takut, kecewa, karena kenyataan yang dialami tidak seperti apa yang diharapkan. Contoh, harapannya bisnis, usahanya sukses, berhasil, dan menguntungkan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mengalami kegagalan dan merugi. Harapannya memiliki rumah tangga yang berbahagia, kenyataannya jauh dari yang diharapkan, ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, anak-anak yang susah diatur, dan tidak unity. Harapannya karir berhasil, ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Begitu pula studi, pelayanan terjadi tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, mereka takut karena kepercayaan yang mereka miliki berubah menjadi ketakutan karena kurangnya iman terhadap Yesus yang mereka ikuti telah bangkit. Mereka takut karena kurang percaya akan janji Tuhan dan mereka lebih percaya kepada logika dan keadaan yang terjadi. Mereka lebih percaya kepada logika. Mana mungkin orang mati bisa bangkit daripada janji Tuhan tentang kebangkitannya. Kata-kata bijak berkata sebagai berikut. Janganlah engkau memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada janji Tuhan. Jikalau engkau senantiasa memandang atau fokus kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan. Kemenanganmu terletak jika engkau senantiasa memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah dia telah berjanji bahwa dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, dan setiap langkah merupakan mujizat bagimu. Sebagai umat Kristen, kita sering memiliki keraguan terhadap Yesus yang telah menebus kita oleh kematiannya dan menjamin hidup berkemenangan lewat kebangkitannya. Yang ketiga, murid-murid takut terhadap orang Yahudi yang pada waktu itu yang belum tentu mengancam mereka. Ini berbicara tentang takut kepada bayangan, asumsi, persepsi sendiri. Akibatnya hidup kita lebih banyak diselimuti oleh ketakutan daripada kepercayaan penuh dan setia kepadanya. Takut kepada masa depan. Padahal Tuhan telah berjanji bahwa rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Takut tentang masalah keuangan. Tuhan telah berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang takut tentang kesehatan. Padahal Tuhan berjanji-janji Tuhan oleh bilur-bilurnya dia telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Takut akan hidup dalam kekalahan. Dia telah berjanji bahwa kita bukan saja sebagai pemenang tetapi lebih dari pemenang. Kenapa Yesus menemui murid-muridnya?
Saudara, Yesus mencari dan menemui murid-murid karena Yesus sangat peduli kepada setiap orang yang telah menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya memiliki damai sejahtera. Bukan hidup dalam ketakutan, gelisah dan gentar hati, bimbang dan ragu. Kalau hidup saudara tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara harus menggantikan frekuensi saudara dari frekuensi perasaan kepada frekuensi iman. Tantangan apapun saudara hadapi hari-hari ini, milikilah iman bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan saya melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa karena Tuhan telah menginjak para lawan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, ketika Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta, Ia bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan jika saudara menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Sebagaimana dia berkata kepada orang buta itu, dia juga berkata kepada saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Penampakan diri yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bekas paku. Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah jarimu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, terkadang kepercayaan kita seperti Thomas. Kita perlu bukti dan harus melihat untuk percaya. Tetapi firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang tidak percaya Yesus bangkit, mereka hidup di dalam kekalahan. Tidak bisa menjadi pemenang. Wahyu 2 dan 3 katakan bahwa hanya pemenang saja yang masuk surga. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Contohnya, Bapa iman kita Abraham, Nuh, Henok, itu mereka percaya kepada janji Tuhan meskipun mereka belum melihat kenyataan yang ada. Yang ketiga, penampakan diri yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemus, Nataliel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus karena dia ingin membuat Simon Petrus untuk kembali menjadi penjala manusia. Setelah kematian Yesus di kayu salib, kepercayaan Simon Petrus hilang sehingga ia kembali kepada pekerjaan lamanya. Sebagai umat Kristen, terkadang kehidupan kita seperti Simon Petrus yang naik turun seperti yoyo. Di saat kita mulai melayani Tuhan, namun mengalami kekecewaan, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi di saat seperti itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap membawa kita kembali ke dalam rencana yang disediakan bagi kita. Mungkin di antara saudara seperti Simon Petrus karena kecewa, tinggalkan pelayanan dan kembali kepada kehidupan yang lama. Di ibadah hari ini, Tuhan Yesus memanggil kembali saudara untuk terus setia melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus waktu disalibkan, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi dia tidak sakit hati. Bahkan dia tetap memberkati dan memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus belajar seperti Yesus, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Kita harus mempunyai sikap seperti Yesus yang mengampuni orang yang menipu, orang yang mengkhianati kita. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Ini berbicara tentang ketaatan. Mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman, hari sudah terang, air yang dangkal, secara logika tidak mungkin ada ikan, tetapi mereka taat. Hal terpenting ikut Yesus adalah taat. Sekecil apapun, mengikuti apa yang Tuhan minta kita lakukan, walaupun secara logika tidak masuk akal. Kita tidak perlu mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, hanya perlu taat. Waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, di sini kita belajar bukan berapa banyak yang dibutuhkan, tetapi apa yang ada padamu. Hal yang sama juga terjadi waktu janda Sarfat. Bukan berapa banyak yang dia miliki, tetapi ketaatan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Saya mau membagikan sedikit kesaksian pada waktu saya mengalami masa-masa sulit di dalam keuangan, di dalam perusahaan. Tuhan menyuruh saya untuk membangun bait Allah. Dan saya setia melakukannya dan saya melihat Tuhan itu setia. Hari-hari ini saya melihat kebaikan Tuhan, dia mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan saya. Saudara, Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara, 153 itu berbicara tentang 153 jenis ikan yang ada di Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat ke-8 dan 9. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kita diajarkan dari ayat ini ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Terkadang kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita mulai melupakan dan meninggalkan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita hanya perlu memiliki hati yang benar, taat, dan setia. Dari peristiwa Yesus yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan ingin berbicara bahwa Dia ingin kita memiliki hati yang benar. Sekalipun kita mengalami masalah dan tekanan kehidupan, Tuhan ingin kita tetap setia dan taat melakukan segala perintah-Nya, walaupun terkadang kita tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Di saat kita tetap setia dan taat, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita telah belajar bahwa Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa Dia hidup, dan menguatkan serta menghiburkan murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang dan mereka dalam keadaan ketakutan. Dan kita telah belajar bagaimana mengatasi ketakutan bila sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita juga belajar supaya kita fokus kepada janji Tuhan daripada keadaan. Dan kita tidak perlu takut kepada bayangan dan asumsi-asumsi. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya tanpa melihat. Dan juga untuk kembali melayani Tuhan seperti Simon Petrus. Yesus menampakkan diri karena Dia mengampuni dan mengasihi walaupun mereka telah pergi meninggalkan Yesus. Yesus juga mengajar kita taat kepada firman-Nya walaupun kita belum mengerti. Kita belajar mengenai jaminan pemeliharaan Tuhan bagi yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau menampakkan diri karena Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Nya yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu dan telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Nya. Kami boleh belajar bagaimana supaya kami tidak takut seperti murid-murid. Tapi kami mau berpegang kepada janji Tuhan. Kami mau berpegang kepada apa yang Engkau firmankan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami dapat dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar melalui kebenaran firman ini kami boleh menghidupinya, kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Kami boleh meraih setiap janji Tuhan. Kami boleh mengaminkan setiap janji-janji-Mu bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sangat memberatkan hari-hari ini, tapi kami percaya waktu mata kami tetap tertuju kepadamu. Waktu kami mengandalkan Engkau, mengimani apa yang Engkau janjikan bagi kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena hanya pemenanglah yang Engkau dalam firman-Mu berjanji, hanya pemenanglah yang akan masuk surga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya lewat kebenaran firman ini, yang lemah Engkau kuatkan. Yang mungkin putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Yang terikat Engkau bebaskan. Engkau berikan kekuatan, semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala untuk tetap melayani Engkau. Untuk tetap survive di dalam hidup ini Tuhan. Berkati Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Mereka aman terlindung di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Saya percaya Saudara semuanya sehat-sehat selalu
Saya mau mengajak kita semuanya untuk sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat GBI Wow, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah perlindungan tangan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, diberkati setiap segala usaha pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka, dan kami percaya Tuhan, Mazmur 91 tergenapi atas kami. Kami ada dalam kepak sayap-Mu ya Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GBI Wow. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati, memakai gereja ini untuk menjadi berkat ya Tuhan. Khususnya gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami. Kami percaya Tuhan, setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa buat kota kami, buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah tangan Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Kasih karunia ada atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Nya yang luar biasa. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami sebagai berkati Tuhan yang telah disampaikan firman-Mu oleh Bapak Pendeta Sandi Waktau. Kiranya Engkau terus menyertai beliau dimanapun mereka berada, di Ibu Linda, Rumus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menyertai keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga untuk semua jemaat Wow yang selalu setia mengikuti online ini, dan yang Engkau juga memberkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera menyertai kami semuanya. Terima kasih untuk hari ini yang begitu luar biasa buat kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan berpisah. Kami juga rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita dengan berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang kedua Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat